Oke, selamat siang semua. Shalom buat kita semua, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kembali lagi kita ada siang ini. Mari bersama-sama kita kembali satu hati, terus berdoa, terus menyelaraskan hidup kita sehingga firman Tuhan terus membaharui hidup kita dari hari ke hari. Mari yang di rumah kita serentak dalam doa siang ini dan share firman. Juga keluarga rohani yang sementara lagi bekerja, yang ada di kantor, mari kita selaraskan diri kita bersama-sama. Yang lagi live, kita sama-sama datang sama Tuhan dengan penuh kerinduan kita kepada Tuhan. Mari satukan hati kita, kita nyanyikan pujian yang terutama dalam hidup kita adalah meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup
bersama menyembah memuji Tuhan. Layak Engkau, layak, Engkau yang layak. Hati kami terus tersedia bagimu, menyembah, menyelaraskan hidup kami sama frekuensi dengan Engkau Tuhan. Biarlah hadirat-Mu terus memulihkan kami, menyel seluruh hidup kami, sehingga kami terus menyenangkan. Terima kasih Bapa, yang terutama dalam hidup kami memiliki sikap hati yang terus meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Raja segala raja. Apapun kondisi dan keadaan kami menjadi umat pemuji dan penyembah, meninggikan Engkau Tuhan, memasyurkan nama-Mu Tuhan. Sebab tidak ada pribadi yang sama dengan Engkau. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa. Siang ini Tuhan, hamba berdoa biar hadirat Tuhan mencengkram seluruh hidup kami. Kami terus memposisikan diri, mengalami restorasi daripada Tuhan. Ada pembenahan-pembenahan yang terus Roh Kudus kerjakan di hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Karena Tuhan mau memastikan gereja makin bersih, umat Tuhan makin dikuduskan, makin disucikan. Firman-Mu berkata orang benar makin benar, orang jahat makin jahat. Kami berdoa biarlah hadirat Tuhan menjamah setiap kami. Bahkan pun Tuhan terjadi pertobatan bagi orang-orang yang berjalan di jalan kejahatan. Kuasa hadirat Tuhan menjamah, merasuk setiap kami. Hamba berdoa Tuhan siang ini, hati kami tersedia bagi Engkau. Hati kami memuji dan menyembah Engkau. Hati kami tersedia diselaraskan di dalam firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Tidak ada pribadi yang lebih daripada Engkau. Engkau adalah segalanya bagi kami. Engkau adalah kepastian hidup kami. Berfirman-Nya Tuhan. Ku mau pastikan ku miliki hati yang hanya tertuju pada kebenaran-Mu. Ku mau pastikan ku miliki roh yang lembut, mau diajar dalam hadirat-Mu, agar Kau leluasa bekerja, membentuk ulang seluruh hidup kami, membentuk ulang seluruh hidupku, dan bukan memancarkan kehidupan Roh-Mu, menyatakan Kristus dalam kepenuhannya, agar Kau leluasa bekerja, membentuk ulang seluruh hidupku, dan bukan memancarkan kehidupan Roh-Mu, menyatakan Kristus dalam kepenuhannya. Ku mau pastikan, kami mau pastikan hati kami tertuju kepada Tuhan. Kami mau pastikan hidup kami terus mau tersedia untuk diselaraskan di dalam kebenaran-Mu. Siang ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hati yang memiliki kualitas yang baik, tanah hati yang baik, tanah hati yang subur, tersedia selalu untuk mendengarkan arahan Tuhan. Setiap koreksi, setiap nasihat, setiap evaluasi firman-Mu, seperti mengekspos kondisi keadaan kami. Hamba berdoa Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus bekerja leluasa dalam seluruh hidup kami. Hati kami terbuka, hati kami tersedia, dan berkata, ini aku Tuhan, bentuk aku sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar aku supaya aku melangkah di jalan-jalan-Mu, dan hanya Engkau yang akan kutinggikan, kuagungkan, kumuliakan. Tempatku berharap dan bergantung hanya Engkau, tidak lagi dengan berjalan dengan kemanusiawian, dengan kedagingan kami, dengan keduniawian kami. Kami berjalan di dalam Engkau, terus menyatakan diri bahwa hanya Tuhan, bahwa hanya Engkau segala-galanya buat hidup kami. Terima kasih Bapa, kasih Roh Kudus yang manis.
mau share dari firman-Mu. Ambil alih Roh Kudus, Guru besar kami, ajar kami semua terus bersedia dan mau menerima firman dengan segenap hati. Demi nama Yesus Tuhan kami, firman yang hidup, kami berdoa, sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Oke, baik, saya menyapa kembali yang sudah bergabung. Shalom. Tuhan begitu baik kepada kita di siang hari ini, sehingga kita masih berkesempatan lagi untuk bisa tetap stay bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah dan memuji Dia, dan kita mau share kembali lagi dalam kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita terus mau berkata, kesediaan hati kita sangat menentukan untuk Tuhan bekerja. Kali ini, kemarin kita sudah selesai dengan seri membangun kehidupan yang akurat di dalam kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita masuk dalam tema. Saya ketika minta Tuhan hikmat, Tuhan memberikan ini kepada kita. Kali ini, hari ini kita belajar tentang membagi firman Tuhan, share firman Tuhan tentang mengubah nature orang percaya, ya. Mengubah nature, sifat dasar orang percaya untuk benar-benar mengalami keilahian Tuhan, mengalami kuasa Tuhan bekerja. Jadi bagaimana manifestasi Tuhan dan fungsi gereja hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Tentu satu-satunya menjadi pergumulan kita yang terus masih terjadi antara Roh Kudus dengan gereja sampai pada hari ini adalah kita sebagai umat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita mau mengosongkan diri. Mengosongkan diri untuk tujuannya supaya Roh Kudus, di pujian tadi kita mau pastikan hati kita terbuka buat Tuhan. Dan Roh Kudus bisa leluasa bekerja. Roh Kudus bisa leluasa membenahi seluruh hidup kita, sehingga hal-hal yang cinta akan dunia terus dikikis dari hidup kita. Sifat hidup yang masih terus duniawi, mengenakan manusiawi, yang kemanusiawian kita, keduniawian, kita mulai menyelaraskan hidup. Jemaat yang mencintai Tuhan akan makin hari makin diset, sehingga tidak lagi mencintai dunia dan tidak lagi mencintai mamon lebih daripada Tuhan. Kita cinta akan dan juga cinta akan diri sendiri. Itu sebabnya pada saat seseorang diset, maka nature akan berubah, sifat dasarnya akan berubah dari yang mencintai dunia, begitu berkutat dengan dunia dan tidak bisa ketika diselaraskan, sulit untuk berubah. Kita mulai diselaraskan ketika waktu terjadi penyelarasan, kita tersedia dari rumah rohani, kita mau tersedia dan kita mau diset. Firman-firman tidak lagi sekedar familiar kita dengar, firman Tuhan tidak sekedar lagi sebuah wacana atau informasi belaka, tetapi firman itu harus didengar dan mengubah kita, karena firman itu berkuasa dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Katakan amin. Di dalam Yesaya pasal 4, Tuhan sedang mengoreksi gerejanya. Ya, di dalam Yesaya pasal 4 ayat 4 sampai 6, kita membacanya di situ. Yesaya pasal 4 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Kalau kita lihat di situ, kita baca bersama-sama, dikatakan, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapus segala noda darah Yerusalem dan dari tengah-tengahnya dan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di sana di atas seluruh wilayah Gunung Sion, di atas setiap pertemuan yang diadakan. Di situ awan segumpal awan, dan pada waktu siang segumpal asap, pada sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Baik Bapak Ibu, hal pertama kita lihat di sini adalah manifestasi hadirat Tuhan di dalam gerejanya.
Kita sedang melihat hari-hari ini lewat kondisi lockdown yang kita alami bersama-sama. Kita sedang melihat dan mengalami gereja sedang masuk pada proses di mana semua orang di mana-mana. Kalau kita lihat video, kita lihat tayangan yang dibagikan dan saudara bisa bahkan saudara mendownloadnya di berbagai belahan dunia, di negara-negara yang kita bisa lihat bagaimana seluruh umat Tuhan itu tersungkur menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan karena kesadaran itu begitu menghantam bumi. Ketika kondisi ini tidak ada satu tempat yang aman untuk orang bisa berlari, tapi hanya ada satu pribadi, satu nama yang heran, itu nama Yesus yang ajaib itu, yang menjadi jaminan setiap orang ke sana orang berlari. Amin Bapak Ibu. Dikatakan di sana manifestasi hadirat Tuhan di dalam gerejanya, di mana Gunung Sion dan Putri Sion ini adalah gambaran dalam Alkitab. Nanti kita baca Yesaya 4 ayat 4 sampai 6, bahwa Gunung Sion atau Putri Sion ini adalah gambaran gereja Tuhan. Suatu istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan gereja Tuhan dan banyak digunakan dalam Perjanjian Lama kalau kita temukannya. Jadi Gunung Sion di sini berbicara tentang gereja atau umat Tuhan. Jadi bukan bicara secara fisik gunungnya yang ada di Israel sana. Dan oleh karena itu Tuhan melepaskan apa? Gerejanya sedang ada di dalam perhatian Tuhan. Gereja umat Tuhan, gereja bukan bangunan tapi gereja secara keseluruhan adalah tubuh Kristus. Jadi tidak memandang organisasi, denominasi manapun, tapi semua gereja yang memiliki umat yang banyak atau sedikit, semua kita dikategorikan dalam firman Tuhan. Dikatakan Tuhan adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Jadi secara tubuh Kristus di mana-mana gereja sedang diperhatikan oleh Tuhan. Dari perhatian Tuhan, bahwa Tuhan melihat ada begitu banyak hal dari kita sebagai orang percaya, sehingga kondisi-kondisi ini saya percaya ini bukan lagi lockdown biasa, ini bukan lagi sesuatu yang terjadi yang kita tahu sampai hari ini kita masih menghadapi kondisi ini. Ini adalah kairos Tuhan. Ini adalah waktu yang sangat ekstrim yang kita hadapi, dan kita tahu tidak ada seorang manusia yang bisa bertahan kecuali orang yang sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Bahkan orang yang tidak sungguh-sungguh tadinya menjadi sungguh-sungguh karena hatinya ada jawaban. Nah, kita berkata dalam bagian yang lain juga Yesaya dikatakan, mari kita naik ke gunung Tuhan. Jadi orang-orang pada akhirnya sadar bahwa di gunung Tuhan itu ada pertolongan. Di gunung Tuhan akan ada pengajaran. Di gunung Tuhan akan ada jaminan. Setiap orang saling bahu-membahu memanggil ayo. Karena kita tahu hanya Tuhan jalan keluar, hanya Tuhan jaminan kita. Jadi hari-hari ini Tuhan sedang mencurahkan rohnya untuk mengadili. Mengadili siapa? Mengadili saya dan saudara. Roh yang mengadili dan roh yang membakar. Di ayat 4, di pasal 4 kitab Yesaya tadi kita baca. Rohnya akan mengadili. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang mengevaluasi hidup kita. Kalau Tuhan sedang datang mengevaluasi hidup kita, tidak ada seorang pun bisa berkata, tunggu, saya belum siap, tunggu saya benahi dulu gereja. Tapi kondisi ini tidak ada seorang pun tahu. Ketika kita mengalami pandemi corona terjadi di berbagai belahan dunia, maka saya percaya ini kondisi di mana kualitas iman kita sedang diuji. Roh Kudus sedang memurnikan, Roh Kudus sedang mengevaluasi dan memastikan titik lemah kita terekspos. Yang selama ini kita pikir tidak ada orang tahu, kita masih main-main, kita masih campur-campur. Ada banyak hal yang kita lakukan selama ini, kita tidak akurat. Sehingga itu maksudnya, tujuannya adalah bukan untuk mempermalukan kita. Begitu diekspos, mungkin melalui firman, hamba Tuhan memberitakan firman, kita ditegur, kita menjadi kadang-kadang menjadi tersinggung, bukan kadang-kadang. Cuma selama ini kita tersinggungnya bawaannya menuju kepada hal yang kita menjadi tidak senang, tidak respect dengan pendeta, dengan gembala, karena kita merasa disinggung hidup kita. Kita udah nyaman dengan hidup sekarang ini tuh, untuk berubah itu sulit. Nah, hari ini kita dihadapkan dengan pilihan, mau atau tidak, suka atau tidak. Roh yang mengadili dan roh yang membakar sedang datang, dimulai dari rumah Tuhan. Alkitab berkata dalam 1 Petrus, penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan. Jadi selagi masih ada kesempatan, Tuhan sedang mengevaluasi hidup kita. Kita mau tersedia. Kita mau berkata, Tuhan, ini hidup kami. Kami bersyukur jika kami masih diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup ini, untuk kita bisa menjadi lebih baik.
Kita yang selama ini berjalan di jalan yang salah, menurut kita itu benar dan tidak ada orang yang berani tegur, bahkan mungkin ditegur tapi kita tidak meresponi dengan baik. Hari ini kita berkata, ini aku Tuhan. Apa yang sudah ditegaskan bahwa kehidupan kita harus dibangun secara akurat. Kemarin kurang lebih 2 minggu saya sudah menyelaraskan seluruh keluarga rohani yang ada di rumah-rumah, ya, yang bahkan juga yang lagi live. Dan jika saudara mengikutinya, saudara melihat bagaimana membangun kehidupan yang akurat di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukankah kita terkoreksi dari kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk? Kita membawa nature hidup yang masih salah, respon yang salah, reaksi yang selalu salah dalam meresponi sesuatu yang terjadi. Entah itu persoalan, entah itu masalah. Jadi masih ada banyak hal yang tidak akurat. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak benar-benar dan dengan sesungguh-sungguh hati kita meresponi firman. Udah biasa apa pendeta tegur dengan firman Tuhan, dan hati kita menjadi bebal. Mari kita mau berkata, Roh Kudus, ini hidupku. Amin. Dengan tujuan bahwa Roh Kudus bukan mempermalukan kita, Tuhan bukan mencelakakan kita, tetapi dengan tujuan adalah agar kita menjadi akurat dalam segala hal, agar kehidupan kita sebagai gereja menjadi akurat dalam segala hal, segala aspek hidup kita. Firman Tuhan menjadi terang, firman Tuhan menjadi pedoman, firman Tuhan menjadi patokan. Ketika kita berespon salah, firman Tuhan mengekspos responmu salah, maka kita harus berubah. Kita tidak boleh membawa hidup yang terus-menerus dengan respon yang salah. Karena akibatnya apa? Kalau kita terus memiliki respon yang salah, ketika kita menghadapi berbagai pencobaan, masalah, tantangan hidup, bawaannya selalu kita bersungut, mengeluh, menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, maka kita tidak akan pernah bertumbuh. Bertahun-tahun kita jadi anak Tuhan, tapi sifat kita tidak pernah berubah. Ayo, Tuhan masih kasih kita, mari beri dirimu. Saya dan saudara, kita semua, saya kesempatan banyak untuk bisa makin hari makin dibaharui, kita makin hari makin dibenahi oleh Tuhan. Amin. Jadi Tuhan, Roh Kudus, biarkan Roh Kudus berkesempatan buka hati kita untuk mengevaluasi hidup kita. Dia mulai mengadili dengan cara apa? Dia mulai memperhadapkan kebenaran dengan ketidakbenaran. Hidup yang kita lakoni, kita dengar tersembunyi, sedang mengadili supaya kita memilih untuk memutuskan menghormati Tuhan. Kita mau taat, kita mau diubahkan kuat. Tuhan bisa bermitra dengan kita, kita bisa dipakai olehnya menjadi tanda dan alamat. Kita menjadi pola bagi orang lain. Pada waktu saudara berubah, saudara menjadi pola bagi orang lain. Amin. Itu sebabnya kita harus membiarkan Roh Kudus bekerja, memanifestasikan kuasa yang tak terbatas itu dalam diri kita, untuk supaya mengubah kita, dan kita harus berespon. Amin. Jadi Tuhan menghendaki bahwa roh yang membakar dan roh yang mengadili itu, roh yang membakar dapat bekerja dalam hidup kita sedemikian rupa sehingga nature hidup kita mengalami perubahan. Sifat dasar kita itu yang kebiasaan-kebiasaan kita yang salah selama ini kita terus pertahankan, mudah tersinggung, kecewa dan lain, berubah. Katakan amin. Hidup kita alami perubahan. Saya percaya bahwa ketika kemarin secara akurat kita dibangun, diset kebiasaan respon kita, kebiasaan hidup, rutinitas yang selama ini tidak akurat, kita mulai diset, kita mulai sadar, ada kesadaran, ada sebuah perbandingan. Kalau saudara terus melakoni hidup yang tidak akurat, maka efeknya adalah seringkali ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita dan kita tidak menjadi maksimal di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Sama halnya dengan saudara ketika kita menjadi hidup kita terus dari waktu ke waktu, misalnya contoh orang tidak biasa diset menjadi terbiasa rutin berolahraga, maka pasti ada efek juga dalam tubuh kita, badan-badan kita sakit dan lain-lain. Dan kalau kita berhenti tidak akan berdampak apa-apa, tapi kita akan terus lakoni, maka tubuh kita akan menjadi sehat. Jadi roh yang membakar ini artinya Tuhan mengubah nature kita. Roh yang membakar ini membawa kita, roh kita itu disadarkan, diinsapkan. Setiap material yang melewati api, dengar baik-baik, pasti akan alami perubahan unsur, ya, di dalamnya. Itu sebabnya kita dibentuk, diproses. Jadi ketika kita mengalami hal-hal yang sepertinya terjebak, kita mau tersinggung lagi, kita jangan berespon seperti itu, tapi kita
kita mengubah nature kita menjadi rendah hati, menerima nasihat, menerima teguran, dan menjadi berubah. Amin Bapak Ibu. Salah satu contoh di Alkitab kita lihat bagaimana Abraham, ya sebelumnya namanya Abram, bukan Abraham. Tapi nature-nya harus berubah, dia harus alami perubahan. Amin. Dia diubahkan menjadi namanya ketika dia nature-nya berubah, dia diubah menjadi orang yang berbeda, maka namanya pun berubah menjadi Abraham. Dari Abram menjadi Abraham. Tanpa Abraham berubah menjadi Abraham, maka tidak akan ada perubahan nature. Jadi dia tetap seperti biasa, hidupnya terus seperti biasa, selayaknya banyak orang gitu, ya. Seperti orang dunia pada umumnya, atau membawa kehidupan yang duniawi, membawa kehidupan yang manusiawi. Abraham tidak akan pernah menjadi bapa segala orang benar. Kenapa Tuhan ubah dia? Dengan baik, satu tujuan adalah ada mandat kerajaan dalam hidup kita. Kenapa Tuhan ubah Abraham? Karena Abraham akan disebut dari dialah bapa, menjadi bapa segala orang benar. Ada akan banyak orang di bawah dia, akan mencontohi hidupnya, akan dia menjadi pola bapa segala orang benar. Dia menjadi bapa, membapai orang-orang di bawah dia, seterusnya keturunan kepada bangsa-bangsa, bahwa Abraham percaya. Begitu dia disuruh keluar dari Ur Kasdim, ini proses. Jadi Abraham harus mengalami proses dimurnikan, dibaharui dari hari ke hari. Itu sebabnya hal yang sama juga Tuhan adakan. Sama Yakub juga, dari nama Yakub berubah menjadi Israel. Ketika Yakub masih mengenakan nature yang lama, ada terlalu banyak hal. Memang ada rencana Tuhan dalam hidup kita, tapi dia harus mengalami proses pemurnian. Roh yang mengadili dan roh yang membakar itu harus bekerja, sehingga material yang asli, material hidupnya yang masih bercampur dengan hal-hal yang duniawi, berubah menjadi material yang asli, itu firman. Yang dia hidupi adalah kehendak Allah. Kita masih hidup di dunia yang saya tahu tidak mudah, tapi mari terus menyelaraskan hidup kita. Amin. Jadi ketika Yakub menjadi berubah, maka Tuhan mengendaki kita juga. Bahkan secara khusus ketika Yakub Tuhan mengendaki dia berubah, karena ada hal besar lewat hidupnya akan menjadi tanda dan alamat. Amin Bapak Ibu. Jadi rupa kita harus berubah, nature yang manusiawi selama ini kita harus berubah, dan kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam seluruh kehidupan kita. Harus alami perubahan. Kita bertekad bersama-sama. Kalau di sebelahmu ada suami atau ada istri, ada anak-anak, kita harus berubah. Katakan amin. Tidak bisa kita ingin alami perubahan tanpa kita berkomitmen mau berubah. Mari berkomitmen kita berubah, dan kita ambil sikap, ambil tindakan kita untuk benar-benar berubah. Katakan amin. Nah, itu sebabnya, oleh karena itu kita mulai dari saat ini kita harus mendapati bahwa seluruh hidup kita, memastikan kita didapati bahwa dari seluruh hidup kita sedang alami, diselimuti oleh realita hadirat Tuhan, dan kita mulai pada saat kita berkomitmen bekerja sama dengan Roh Kudus, meresponi dia dan membiarkan dia bekerja dalam hidup kita, maka saya percaya engkau akan mengalami diselimuti dengan damai sejahtera, sukacita, hadirat daripada Tuhan itu mulai makin menjadi nyata. Kita rasanya enteng sekali gitu pada waktu terjadi pembenahan dan kita berespon. Amin. Jadi terjadi, saya berdoa itu terjadi atas hidupmu, terjadi atas hidup kita semua, sehingga kita alami kemenangan demi kemenangan. Di kalimat yang berikutnya kita perhatikan bahwa tudung kemuliaan Tuhan. Pada ayat ini Gunung Sion, dan di situ dimaksudkan adalah gereja Tuhan. Siapa itu? Kita adalah umat Tuhan. Gunung Sion itu adalah, tadi dikatakan itu bicara tentang gereja. Dan saya percaya jika kita mengingat perjalanan Israel sebelum memasuki tanah perjanjian, di siang hari mereka mengalami pertolongan Tuhan, mengalami realita hadirat Tuhan dengan apa saudara? Tiang awan pada siang hari dan tiang awan pada malam hari. Inilah bentuk dari realita kemuliaan hadirat Tuhan. Ada tudung perlindungan. Begitu juga dengan hidup kita. Pada saat kita mulai alami perubahan, pada saat kita mulai alami restorasi dari Tuhan, kita berespon dengan baik, kita mulai alami kuasa hadirat Tuhan itu menyertai hidup kita begitu nyata. Pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, karena kita men-set hati kita untuk kembali kepada Tuhan, sebab hanya Dia yang mampu dan sanggup untuk memastikan hidup kita aman. Katakan amin. Jadi setiap kali tiang awan dan tiang api bergerak, maka seluruh bangsa Israel harus ikut bergerak. Jadi kita juga harus menyadari bahwa pada saat kita mulai mengalami pemulihan, kita mulai meresponi Tuhan, kehidupan kita mulai diset makin akurat di dalam kebenaran, kita akan alami mulai
terima apa yang kau alami itu, tapi teruslah ikuti apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Peka mendengar suaranya, latih diri kita untuk bisa mendengar suara Roh. Dia berbicara di hati kita, dia berbicara dengan lembut. Katakan amin. Itu sebabnya mari kita bersama-sama. Kalau bangsa Israel punya pengalaman bagaimana ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, mereka mengalami realita hadirat Tuhan yang luar biasa. Mereka terus dibentuk, diproses oleh Tuhan kalau kita baca ya. Oleh karena itu hal yang sama juga Tuhan ingin melakukannya bagi kita gereja yang hidup di hari-hari terakhir ini. Kita sedang didesain, di riset ulang oleh Tuhan. Tuhan sedang memperbaiki cara kita melayani yang selama ini mungkin ada banyak hal bercampur. Baik kita sebagai hamba-hamba Tuhan, juga jemaat umat Tuhan, para pelayan yang melayani, sedang di-riset ulang, sedang dirubah, diperbaiki kembali, dibenahi kembali oleh Tuhan. Sedemikian rupa dibangun. Tuhan makin berkenan, Tuhan makin bekerja, menyatakan kemuliaan hadiratnya dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi kemuliaannya akan makin nyata dalam ibadah kita. Ibadah kita tidak lagi menjadi ibadah sekedar rutinitas belaka, sekedar formalitas. Karena hari Minggu kita beribadah, maka kita beribadah. Jadi tidak lagi seperti, tapi penyembahan akan dinikmati begitu indah. Ada hadirat Tuhan yang begitu nyata mengalir, tercurah di situ. Karena semua orang meresponi, dimulai dari para pelayan, para pemimpin, mulai meresponi Tuhan, maka jemaat-jemaat akan mengalami ada hadirat Tuhan begitu kuat. Katakan amin. Yang kedua di situ kita temukan, yang berikut kita lihat di situ, kita membaca kalau lihat di tempat bernaung. Jadi di dalam pembacaan tadi Yesaya pasal 4 ya, dikatakan di situ ayat 6 ya. Dalam terjemahan umum di situ dikatakan ayat 6, dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap terik, panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Jadi saudara, badai kehidupan akan selalu datang kapanpun, kita tidak pernah tahu. Amin Bapak Ibu. Dan kegoncangan hebat akan terjadi di hari-hari ini dan ke depan. Seperti mungkin yang kita alami hari ini adalah lockdown paling terpanjang. Kita sudah memasuki 3 bulan hari ini. Saya percaya bahwa semua kita sedang merendahkan diri dan sadar bahwa ini adalah waktu yang sangat ekstrim, dan kita semua mengamankan diri kita dengan berlari kepada Tuhan. Katakan amin. Kita berlari kepada Tuhan karena kita tahu kegoncangan yang kita alami, tidak ada seorang pun bisa dapat menjaga hidupnya. Tidak ada seorang pun bisa luput kecuali tangan Tuhan yang kuat meluputkan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi mari setiap kita mengamankan hidup kita. Setiap kita mau berlari kepada Tuhan, bawa keluarga kita. Suami harus berfungsi, berperan menjadi imam dalam keluarga, dan terus memastikan realita hadirat Tuhan itu betul-betul nyata dalam keluarga, baik dalam doa, mesbah pagi, mesbah keluarga di pagi hari atau siang hari serentak, diselaraskan secara keluarga besar GBI Apostolik, dan juga mungkin yang sedang live. Bersyukurlah kepada Tuhan. Jadi kita terus mindset hidup kita, membangun kesadaran akan Tuhan senantiasa, sehingga kehidupan rohani kita tidak terkontaminasi. Waktu-waktu kita tidak digunakan dengan sembrono, tapi berguna. Jadi Tuhan membawa kita hari-hari ini untuk melihat bahwa ternyata kita menjadi gereja yang berfungsi untuk menjadi tempat orang menjadi aman, berlari kepada rumah Tuhan, berlari kepada Tuhan. Ya, walaupun kita tahu sendiri sekarang tidak bisa beribadah, kita tidak bisa bercengkrama satu dengan yang lain seperti layaknya tidak tahu sampai kapan ini, tapi kita terus berdoa, mohon belas kasih Tuhan sehingga semuanya indah pada waktunya. Semua jika Tuhan sudah berkata selesai, maka selesai. Amin Bapak Ibu. Di masa-masa yang gelap akan masih terjadi di depan kita. Sebagaimana yang saya pernah katakan, Tuhan memberitahu bahwa pewahyuan yang sudah diterima oleh pemimpin apostolik kita, Dr. Papa Jonathan David, Isaac Network yang berbasis di Malaysia, di Muar, bagaimana beliau sudah mendapatkan tahunnya, dan secara jasmani kita sedang melihat itu, sedang mengalami itu. Ekonomi lagi mengalami inflasi, lagi mengalami penurunan. Lalu kepada siapa kita berlari? Tentu kita
harus bersikap menjadi orang-orang yang bernegosiasi, orang tepat yang bernegosiasi dalam hadirat Tuhan untuk mohon belas kasih Tuhan. Kita punya pergumulan yang panjang, mungkin saudara kalau dapat kita cerita, kita punya anak-anak masih kuliah, kita punya anak sekolah, kita punya cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan motor, dan lain-lain. Karena itu kita mohon belas kasih Tuhan, tapi kita harus memastikan hidup kita akurat. Kita dibangun di dalam Dia, kita kembali kepada Tuhan sehingga ada pertolongan. Di masa-masa sulit, janji Tuhan, Tuhan akan membedakan kita. Saudara ingat peristiwa yang Israel alami ketika mereka mengalami bagaimana Tuhan menuntun dan memimpin mereka. Mereka harus mengalami perlindungan Tuhan dengan dikhususkan, ya. Kita di Keluaran itu, ya. Di Keluaran kemarin kita sudah membaca, merenungkan bagaimana firman Tuhan itu digenapi, ya, bahwa Tuhan menolong mereka dengan menyediakan bagi mereka tempat perlindungan di dalam Tula di sana. Jadi kita pun tidak akan mengalami hal yang membahayakan, bahkan mungkin kita masih menuai apa yang menjadi kebutuhan keperluan kita karena kita men-set hidup kita dengan baik. Kalau engkau, kemarin kita sudah belajar membangun hidup yang akurat, maka engkau harus akurat, atur hidupmu dengan baik. Jangan memboroskan uang jika engkau punya lebih keuangan, engkau harus tabung, engkau harus menyimpan, sehingga di masa-masa sulit ke depan engkau masih bisa bertahan karena Tuhan tentunya yang menolong dan memberkati, tapi juga secara materi kita masih bisa menyelesaikan studi anak-anak kita. Kita masih bisa membeli. Amin Bapak Ibu. Jadi gereja hari-hari ini kita sedang mengalami pemurnian daripada Tuhan. Kita sedang disiapkan Tuhan untuk benar-benar kita dipersiapkan menjadi pondok tempat bernaung, tempat perlindungan, sehingga siapapun yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan kita harus menjadi pola, itu sebabnya kita tidak boleh menjadi lemah. Gereja adalah institusi ilahi di mana Tuhan, manifestasi kerajaan Allah akan dimanifestasikan. Jadi gereja, para pemimpin gereja, kita sebagai hamba-hamba Tuhan secara keseluruhan, kita yang memanggil nama Tuhan, kita yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan jemaat, memimpin jemaat, mari kita semua menyediakan diri dan berkata, Tuhan ini hidup kami, sehingga kita menjadi tempat bernaung. Kita dapat memimpin, menuntun jemaat bersama-sama. Kita terus menyerukan kepada jemaat, ayo tetap kita stay. Kita tetap percaya bahwa pertolongan dari pihak Tuhan, penyertaan Tuhan itu sempurna. Amin. Dan kita menjadi gereja yang apa? Menjadi tanda dan alamat. Kalau kita Tuhan siapkan, maka artinya orang-orang akan melihat. Polanya adalah kehidupan orang di gereja. Kalau kehidupan kita orang di gereja menjadi lemah dan tidak menjadi kesaksian, artinya orang menjadi bertanya, iman yang kita bangun selama ini ada di mana gitu. Amin Bapak Ibu. Iman yang kita bangun itu harus kita tunjukkan bahwa ini waktunya gereja bangkit di dalam roh. Kita tidak bisa larut dalam kesedihan, dalam berbagai keadaan, tapi kita bangkit di dalam roh mencari Tuhan, menyelaraskan seluruh generasi jemaat-jemaat, para pelayan. Ayo kita mencari Tuhan. Walaupun mungkin belum secara maksimal kita bisa beribadah dengan segala peralatan musik dan lain-lain, tidak harus terpengaruh dengan itu. Jangan tergantung, karena hadirat Tuhan tidak tergantung dengan harus selalu musik lengkap, dengan lighting yang lengkap. Tidak. Tuhan hadir walaupun hanya tanpa musik pun Tuhan hadir. Yang menentukan adalah kondisi hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kita akan menjadi tanda dan alamat. Artinya Tuhan lakukan di dalam hidup kita, melalui hidup kita, di tengah-tengah orang percaya. Saya menyadari bahwa melalui kehidupan saya akan selalu menjadi panutan bagi jemaat. Mereka akan selalu melihat sebagai gembala, selalu menyelaraskan mereka, mendorong mereka, mempush mereka. Bagi saya sudah menjadi tanda alamat bagi mereka. Ketika mereka tergoda menjadi lemah, ketika tergoda mereka menjadi ketakutan, mereka melihat hidup saya tetap kuat, tetap teguh. Karena saya percaya ketika kita bergandengan tangan bersama-sama, kekuatan kita akan sangat luar biasa. Kita menerima urapan yang korporat bersama-sama. Karena kita berdiri bersama untuk generasi ini, maka Tuhan menjamin kekuatan kepada kita. Amin. Jadi kita harus sadar bahwa gereja sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Kita semua sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi gereja yang berdampak. Saudara jangan mengeluh karena kondisi ini, maka mungkin hal-hal yang harusnya di jalan. Ya, saudara, motivasi dirimu, harus dorong dirimu. Jadi bukan karena tergantung ada kegiatan apa, kembali lagi ke gereja. Jika kegiatan itu sekedar dilakukan sebagai sebuah formalitas dan tidak membuat dampak apa-apa buat hidupmu, apa artinya?
Karena itu dengan kondisi ini, evaluasi hidup kita sedang terjadi, sedang membuat kita semua sadar bahwa kegiatan apapun yang kita lakukan di gereja itu adalah salah satu bentuk menolong kita untuk men-set kita terus membangun kesadaran akan Tuhan. Dan tidak boleh itu menjadi, karena ternyata orang juga tidak ke gereja hari ini, ada yang mengeluh, ada yang bersungut, melewati mungkin kegiatan-kegiatan apa dan apa. Set dirimu, baca firman setiap hari, bangun hidupmu akurat, renungkan firman. Ada renungan-renungan yang mendorong kau membangun engkau sehingga menjadi makin kuat, makin strong. Amin. Dan ketika kembali waktu ini pulih, kita bisa kembali ke gereja, puji Tuhan, kita bisa kembali bergandengan tangan melayani Tuhan. Katakan amin. Yang di rumah, ya. Jadi saya pun di sini merasa bahwa Tuhan menjadi kekuatan saya, sehingga saya harus memegang tanggung jawab ini untuk sadar sesadar-sadarnya bahwa saya harus menyerukan kepada jemaat, membangun iman jemaat di masa ini. Karena kita mendengarkan arahan Tuhan selama 7 bulan ke depan, kita harus mengkondisikan, membangun iman jemaat sehingga hati kita semua, baik para pelayan, mengkondisikan hati kita terus akan hadirat Tuhan ada dalam hidup kita, sehingga kita berkemenangan melewati hari-hari kita dengan baik. Amin. Karena pada saat yang sama Tuhan akan menjadikan kita sebagai alamat. Maksudnya adalah, untuk tadi kita menjadi tanda dan alamat, maksudnya adalah semua orang melihat hidup kita. Jadi jangan sampai orang tersandung dengan kita, ya soal prinsip itu tinggal bagaimana masing-masing kita, karena perspektif seseorang itu berbeda-beda. Tapi saya percaya orang yang dibangun di dalam kebenaran akan selalu melihat perspektif dari firman Tuhan itu yang mengoreksi baik diri kita sendiri dan juga orang lain. Amin Bapak Ibu. Jadi kita akan terus merasa bahwa hidup kita kuat hari ini karena Tuhan. Jadi bukan karena kita. Kalau saudara pun merasa bahwa sampai hari ini saya ada, sebenarnya bukan karena kau sakti, bukan karena kau jemaat yang hebat. Tapi semua oleh karena anugerah Tuhan kita menjalani hidup ini, karena anugerah Tuhan kita bisa ada hari ini. Karena kita membangun hidup kita, jadi kita pasti mendapatkan apa yang kau lakukan, yang kau menjadi tidak terganggu dengan keadaan ini, tetap enjoy, tetap menjalani dengan sukacita dan ucapan syukur, bisa melihat berkat-berkat setiap hari, tubuhmu sehat, itu anugerah Tuhan. Katakan amin. Pun engkau sakit, engkau percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna dan mujizat Tuhan akan terjadi. Mungkin ada anggota keluarga yang sakit, saudara tidak menjadi ketakutan dan menjadi trauma dengan COVID-19. Tapi saudara percaya mujizat Tuhan terjadi. Ada kuasa, bilur-bilurnya akan menjamah hidupmu dan jadi sembuh. Katakan amin. Karena sebenarnya kesembuhan itu sudah ada dalam tubuh kita. Kita perlu menaikkan imun tubuh kita dengan beriman. Jadi imun dengan iman itu beda tipis. Bukan beda tipis. Maksudnya hanya beda U dengan A. Imun dengan iman, A dengan U. Jadi kita harus sadar bahwa ketika engkau bersemangat bergairah, engkau akan mengalami kekuatan kesehatanmu. Kita berkata hati yang gembira obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu ya. Jadi mari praktekin firman Tuhan sungguh-sungguh setiap hari dalam hidup kita. Dengan demikian semua orang akan melihat kehidupanmu dan merasa terberkati. Ya, jadi di sini juga kita tidak menunjukkan bahwa kita sok-sokan, tidak. Tapi Tuhan harus mendapati hati kita. Saya harus memastikan hati saya tulus. Jadi tidak sedang menunjukkan hebat di sini, di live streaming orang bisa menonton. Tapi itu gaya hidup yang kita bangun. Kita sedang men-set hidup kita, bukan karena kita lebih hebat dari orang lain. Kita semua memiliki pemahaman yang terus diselaraskan. Saat ketika kita sebagai orang percaya, Tuhan menjadikan kita sebagai alamat. Dia akan menolong semua orang. Karena ketika orang melihat hidup kita, satu kata firman misalnya, kita harus bangkit di dalam roh, kita harus terus menyelaraskan hidup. Kata itu akan menyelaraskan orang lain juga bahwa betul kita tidak boleh biasa-biasa, tapi kita harus bangkit di dalam roh. Karena kehidupan yang terus bergairah, bersemangat, berapi-api, itu kehidupannya akan memampukan kita melewati tantangan, melewati masalah, pergumulan hidup yang berat sekalipun. Alkitab berkata orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Artinya orang yang tidak ada semangat hidup, ya tidak bisa menanggung penderitaan. Ya, jadi mari kita terus tersedia hari ini. Kita dibangun, ya. Tadi kita sudah melihat bagaimana gereja Tuhan menjadi tempat bernaung. Kita menjadi tempat bernaung karena ada
hidup kita adalah tanda dan alamat. Hidup kita memanifestasikan hadirat Tuhan. Amin. Kalau nature kita sudah berubah, maka hari lepas hari kita akan menjadi tanda dan alamat. Kita akan menjadi tempat bernaung. Ketika kita meresponi Tuhan, maka hidup kita menjadi lebih baik. Kita menjadi tempat bernaung, orang menjadi melihat Tuhan di dalam hidup kita. Menjadi tanda dan alamat, menuntun orang-orang, menjadi inspirasi. Waktu kau baca status saudaramu, tidak usah iri, tidak usah kau meresponi yang salah. Baca aja dengan hati yang murni, tidak usah terganggu. Ya, sehingga kita seperti ya terjadi hal-hal yang kadang-kadang mungkin juga ya perlu kita koreksi hati kita. Saya harus memurnikan hati saya ada di sini setiap jam 12 untuk kita berdoa, berdiri bagi bangsa kita, tersedia bernegosiasi dengan Tuhan dan diset di dalam arahan-arahan firman-Nya sehingga kita makin akurat di dalam Dia. Katakan amin. Jadi saudara, jika kita renungkan bahwa ternyata apapun yang dapat dilakukan nomor satu untuk bisa menolong keadaan hari-hari ini hanyalah Tuhan. Jadi gereja nomor satu harus menjadi solusi dari permasalahan apapun yang dihadapi. Institusi ilahi ini harus benar-benar menjadi lebih kuat untuk bisa menyatakan jawaban itu hanya di dalam Kristus. Nah, kalau kita sendiri orang di dalam gereja tidak bisa meyakinkan orang di luar, bagaimana mungkin kita bisa membawa mereka kepada Tuhan? Kita sendiri aja sudah meragukan Tuhan. Tidak mungkin, saudara, ya. Jadi Alkitab menubuatkan bahwa Tuhan akan mencurahkan roh-Nya, roh yang mengadili dan roh yang membakar, supaya didapati setiap kita menjadi gereja yang bersih, yang murni. Katakan amin. Menjadi gereja yang benar-benar merepresentasi daripada Tuhan, menjadi gereja yang hidup, menjadi gereja yang dapat bekerja sama dengan Tuhan, menjadi partnernya di bumi. Tuhan menemukan orang tepat, orang strategis di bumi ini, terbangun akurat hidupnya, sehingga melalui hidupnya menjadi representasi dari apa yang menjadi tujuan Tuhan di bumi, sehingga banyak orang mengalami pemulihan, banyak orang terinspirasi dengan hidupnya, banyak orang akan mengikuti hal yang sama. Ketika engkau melepaskan firman, firman itu akan terimpartasi bagi banyak orang. Ketika engkau melepaskan kebenaran firman Tuhan yang akurat, yang benar-benar menjamah hidup orang lain, maka saya percaya orang akan mengikuti itu dan berkata, yes, amin, benar itu. Katakan amin. Jadi mari kita sebagai umat Tuhan di sini kita mau terus tersedia. Roh yang mengadili dan roh yang membakar harus bekerja menjadi nyata dalam hidup kita. Pujian tadi berkata, aku mau pastikan. Siapa? Kita yang harus pastikan. Roh Kudus lagi bekerja. Kenapa Roh Kudus tidak bekerja lagi? Ada dosa, karena itu kita harus beresin. Roh Kudus kenapa tidak sepertinya diam, sepertinya saya tidak alami sesuatu? Saudara harus mengecek. Ada yang salah dengan hidupmu. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan dirimu, berdamai dengan sesama, dan Tuhan akan pulihkan. Sehingga kembali engkau akan merasakan Roh Kudus akan leluasa bekerja. Kalau ada hal-hal yang mengganjal di hati kita, kita harus beresin. Kita tidak boleh biarkan. Karena ketika engkau berdoa akan mengganggu hubunganmu dengan Tuhan. Kita tidak bisa berkata, oh saya dengan Tuhan oke, tapi dengan sesama tidak oke. Itu tidak mungkin. Alkitab berkata, kalau engkau pergi ke rumah Tuhan, berdamai dulu dengan sesama. Jadi kita harus membangun nature hidup penuh damai sejahtera sukacita. Alkitab juga di dalam Ibrani berkata, kita harus hidup berdamai dengan semua orang, karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan. Amin. Bapak Ibu, melihat Tuhan tidak ada seorang pun. Melihat apalagi mengalami tidak mungkin, saudara, ya. Tapi kita hanya akan familiar spirit. Kita sudah lakukan aktivitas, tapi sebenarnya aktivitas kita itu hanyalah sebuah rutinitas belaka. Jadi mari, untuk kita ingin mengalami benar-benar ada jamahan, ada Roh Kudus, kau rasa dia beroperasi dalam hidup kita, dia betul-betul leluasa, kita izinkan bekerja, maka ada dampak dalam hidup kita. Ya, saya tidak bisa katakan dengan sempurna, karena memang pengalaman roh itu, mengalami karya-karya Roh Kudus itu adalah sebuah pengalaman pribadi. Jadi oleh karena itu, saudara, mari beri dirimu. Kau sudah lahir baru, Roh Kudus ada dalam dirimu, taati firman. Pada saat engkau taat, Roh Kudus akan membawa engkau makin dalam di dalam Dia. Amin, Bapak Ibu. Ya, saya berdoa hal ini terus kita alami, mengubah nature orang percaya, terus diselaraskan. Jadi sifat dasar kita tidak lagi yang hal-hal yang duniawi, tapi kita memanifestasikan, kita adalah representasi
Itu tadi sudah kita ikuti ya. Jadi setiap orang percaya dan gereja Tuhan harus hidup dalam keakuratan. Pada saat sudah terjadi pembenahan dan terus terjadi pembenahan, kita memiliki hati yang selalu tersedia, maka gereja Tuhan akan dipakai menjadi solusi. Kita akan menjadi solusi problem dari banyak orang. Amin. Ya, kita tahu pemerintah kita, mereka juga adalah pemimpin, adalah wakil Allah di bumi dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tapi kita harus berdoa menjadi partner kerja yang baik. Gereja harus juga ketika melihat hal-hal yang salah, hal-hal yang keliru, mungkin ada hal-hal yang menyeleweng dari apa yang sebenarnya, maka kita juga gereja, orang-orang hamba-hamba Tuhan punya kewajiban untuk menegur, mengingatkan pemerintah. Sehingga semua tujuan-tujuan baik untuk membangun negeri ini, kita dalam penanganan COVID-19 itu masyarakat bisa merasakan ya, sehingga tidak ada terjadi seperti tidak jelas gitu ya. Kita berdoa pemerintah kita di kabupaten kita melakukan tugasnya dengan baik. Tim COVID, penanganan COVID-19 juga berfungsi dengan baik. Data-data yang ada berjalan sesuai dengan hasil yang valid begitu. Jadi tidak jelas gitu, tapi semua pasti kita percaya bahwa Tuhan menolong mereka semua bertugas dengan baik. Siang dan malam mereka bekerja, dan semoga semua kita mengalami dampak efek yang baik dari orang bekerja. Semua orang melakukan bagiannya, tetap di rumah, keluar mengenakan masker. Saya percaya kita semua telah menolong keluarga kita, bahkan diri kita sendiri, kota kita, untuk tidak mengalami kondisi seperti ini terus berkelanjutan. Saya berdoa Tuhan menolong kita sehingga segera berakhir. Mari bekerja sama dengan pemerintah bahwa kita harus bersama. Katakan amin. Saya berdoa saudara Tuhan yang akurat. Kita berdoa bersama-sama pemimpin-pemimpin yang akurat seperti saya baru sebutkan tadi. Pemimpin negeri ini, pemimpin kota kita, bupati, orang-orang pemegang kebijakan, pemegang tampuk kepemimpinan, orang-orang pemegang otoritas di kota ini. Biarlah kita berdoa supaya mereka akurat menjalankan tugas mereka. Orang-orang dipercayakan di bagian-bagian di lapangan, mereka boleh bekerja dengan baik, mereka bekerja dengan maksimal. Semuanya berjalan sesuai dengan SOP yang ada. Jadi tidak ada hal-hal yang dimanipulasi ya. Kita memanipulasi, memodifikasi sesuatu untuk membela diri. Tapi kita terus tersedia, kita berkata menjadi orang yang jujur. Karena itu kita berdoa pemerintah kita menjadi pemerintah yang makin jujur, makin akurat juga. Semua kita, orang-orang yang ada di dalam rumah Tuhan, orang-orang yang ada di dalam kehidupan yang hari-hari ini dalam gereja semua. Kita terus diset karena firman yang sama akan mengevaluasi hidup kita. Katakan amin. Kita harus membangun jemaat ini. Saya percaya saya punya sadar bahwa saya dipercayakan Tuhan untuk membangun jemaat ini tidak mudah. Jika sampai hari ini mereka tetap kuat, tetap mau diset, karena kami sadar bahwa hanya Tuhan sumber kekuatan kita. Hal yang sama saya percaya juga ada di jemaat Bapak Ibu, teman-teman para hamba Tuhan. Mari bersama-sama kita terus menyerukan berdoa. Di sini bukan kita menunjukkan siapa yang berdoa lebih hebat, ingat sekali lagi. Tapi kita dengan rendah hati, mari satu hati. Mungkin saudara tidak bisa live seperti ini, tapi saudara berdoa sendiri di rumah, it's okay. Mari bersama-sama kita tetap bergandengan tangan, satu hati sebagai anak Bapa. Ya, kita sebagai tubuh Kristus bergandengan tangan saling melengkapi. Mata berfungsi sebagai mata untuk melihat, tapi ada juga tangan berfungsi sebagai tangan, kaki berfungsi sebagai kaki, dan semua bagian-bagian tubuh yang lain kita berfungsi sehingga kita bisa dikatakan tubuh Kristus yang sempurna. Tuhan menjadi kepala bagi kita. Amin Bapak Ibu. Di hari ini saya percaya Tuhan kiranya tolong kita. Tema kita hari ini tentang mengubah nature orang percaya. Kita pasti ketika kita sudah mengalami perubahan itu, maka kita akan mengalami manifestasi fungsi daripada gereja itu sendiri. Kita akan alami bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaan hadiratnya dalam hidup kita. Amin. Asalkan itu tadi saya 4 ayat 4 sampai 6. Renungkan itu, baca lagi kembali di rumah, dapatkan pesannya sehingga kita tidak salah mengartikan bagaimana hidup gereja Tuhan hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Kita bersyukur diberi Tuhan kesempatan untuk dievaluasi supaya hidup kita menjadi lebih baik. Tuhan mengharapkan gerejanya makin berkualitas, menjadi representasi dari apa yang Dia inginkan di bumi ini. Jadi kita adalah agen-agen surga di bumi ini, orang-orang bersama-sama sebagai anak-anak kerajaan.
sebagai orang-orang kerajaan. Bersifatlah, bermental sebagai orang-orang kerajaan. Kita mau bawa hidup kita, membawa seluruh anggota kita, membawa seluruh keluarga rohani kita bersama-sama untuk terus mengejar Tuhan gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan. Menyatakan sikap kita bahwa sungguh-sungguh hanya Tuhanlah sumber pertolongan kita. Jika kita dapat dibangun menjadi gereja yang hidup, menjadi gereja yang kuat, maka saya percaya kita menjadi tanda dan alamat. Kita tahu bahwa kita adalah solusi. Kita tahu bahwa kita harus menguatkan orang lain. Lewat hidup kita mereka akan dikuatkan dan dibangkitkan menjadi orang-orang yang strong, orang-orang yang kuat, orang-orang yang teguh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Semoga firman Tuhan hari ini menolong kita bahwa sesungguhnya tujuan kita dibenahi adalah supaya kita memanifestasikan Tuhan dan berfungsi dengan baik. Amin Bapak Ibu. Jadi kita tidak menjadi gereja yang biasa-biasa lagi, suam, dingin. Kita lihat 7 jemaat yang di Wahyu sana Tuhan menegur panas, itu Tuhan akan muntahkan. Jadi mari kita evaluasi hidup kita. Evaluasi, saya menyapa seluruh keluarga rohani secara khusus, bicara untuk anak-anak rohani yang ada di rumah yang lagi live. Teruslah jaga stamina rohanimu. Jangan turunkan standar. Jangan dengar apa kata orang. Kalaupun berbicara, memblok segala hal yang coba melemahkan kita. Karena saya memastikan supaya pondasi ini tetap terbangun dengan akurat. Kita terus berfungsi dengan baik. Fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada masalah. Tetap fokus kepada Tuhan, maka engkau akan mampu dan sanggup menjalani hari-hari kita semua pada waktunya. Kita akan Tuhan terima kasih. Dan tidak ada seorang pun mengambil keuntungan di sini bahwa karena kami setiap hari berdoa, jadi itu jawaban doa kami. No, semua orang berdoa. Semua orang berdoa. Semua orang berdoa. Baik yang ada di rumah, ada di mana saja mereka, semua kita berdoa, sedang merendahkan diri. Saya menyapa seluruh keluarga rohani. Mari tetap bergandengan tangan jam 12, maka terus tersedia di sini untuk men-set kita semua. Engkau tidak sempat nonton karena engkau ada kerjaan yang terlalu tidak bisa ditunda. Engkau kembali lagi memutar di akun Facebook MAM dan dengarkan arahan Tuhan, dan engkau akan terus di-set dalam kebenaran. Dan terlebih waktu-waktu doamu tetap selaraskan bersama-sama. WPDA-mu harus terus dibangun dengan akurat, karena itu kekuatan kita. Bangun basis pujian penyembahan, karena itu adalah basis kita, kekuatan kita. Kita percaya kalau doamu kuat, penyembahanmu kuat, terus engkau bangun, ada firman, kau deklarasikan firman setiap saat, setiap waktu, maka engkau menjadi tanda alamat. Engkau menjadi pembangun bukan penghancur. Engkau menjadi orang tepat, orang strategis. Saya berdoa dan itu terjadi atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati kita semua. Halo semua, mari kita berdoa, menyerahkan diri selalu di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Yalah kiranya ke depan dan hari-hari kita lalu menjadi indah, tetap semangat, tetap teguh, karena kita percaya Tuhanlah yang membuat kita ada dan bertahan hari ini. Kita akan berdoa terus, minta belas kasih Tuhan untuk seluruh kehidupan orang percaya, anak-anak Tuhan, teman-teman kita, keluarga kita di mana saja. Biarlah Tuhan terus menyatakan kasih-Nya. Mari serentak berdoa bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Berdoa memberkati kota kita, pemerintah kota kita, semua tim penanganan COVID-19. Untuk mereka masih ada hari ini karena Tuhan, orang yang sudah sembuh. Kita berdoa, mohon belas kasih Tuhan, penyebarannya tidak lagi menyebar. Belas kasih Tuhan, hanya tinggal menghandle yang terpapar, sembuh. Kuasa Tuhan dinyatakan. Kita hidup ini bersih dan jernih karena hadirat Tuhan ada di atas kota kita. Itu deklarasi kita bersama-sama. Bendera mari sembah Tuhan dan bersama kita mulai doa. Kata dalam bendera bayara labaso, iya dalam bendera labaya sadara labo. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, siang ini beroleh kesempatan. Haleluya, haleluya. Firman-Mu termeterai, waktu kami dipulihkan, hidup kami, nature kami menjadi berubah, kami dibenahi di dalam Engkau, maka kami akan berfungsi, kami akan menyatakan, berfungsi membawa hadirat Tuhan, berfungsi menjadi tanda dan alamat kuasa hadirat Tuhan. Kami menjadi representasi, menjadi orang-orang yang dapat menyatakan kemuliaan Kristus itu ada di dalam hidup kami. Oh Bapa, hamba berdoa, Rika karalabashe deralabakota karalabase, di dalam nama Yesus firman Tuhan bekerja. Setiap kami yang sudah dibenahi dan terus akan dibenahi, kami percaya Tuhan tolong kami hari ini bahwa kami mulai start menjadi tanda dan alamat, berfungsi menjadi Sion, gunung Sion itu. Kami berfungsi untuk menyatakan
bersihkan kami dan jadikan kami menjadi tanda dan alamat. Gereja bangkit dengan otoritas, gereja bangkit dengan passion, lagi menjadi penakut, tidak lagi menjadi gereja yang biasa-biasa, lemah tidak berdaya, tapi menjadi gereja yang strong, gereja yang akurat. Aku lepaskan firman ini demi nama Yesus Kristus. Rika para labasado, rebe yang basanda labase. Dari tempat ini aku lepaskan kuasa hadirat Tuhan ada di atas rumah-rumah. Hadirat Tuhan akan sangat nyata bagi mereka yang terus mengkondisikan hatinya terhubung dengan Tuhan. Terjadilah atas engkau. Terima dengan iman, terima dengan iman. Tuhan mulai mengoreksimu. Sediakan dirimu, karena engkau tidak akan menjadi gereja yang biasa-biasa. Bahkan engkau respon di dia, engkau akan memanifestasikan hadirat Tuhan. Hidupmu adalah representasi dari kuasa Tuhan di bumi ini. Engkau adalah agen dari perubahan itu. Engkau adalah pembangun dari dalam Tuhan yang ada. Ada banyak orang mengalami kesuaman, mengalami ketakutan dan mengalami kalut, menjadi khawatir bagaimana hidup ini ke depan. Hari ini kami bawa berita baik. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dari ruang tahta ada kabar baik bahwa orang-orang yang berlindung kepada Tuhan akan dijaga, akan dilindungi, akan ada pertolongan, akan ada perlindungan Tuhan. Karena itu segala sesuatu kami berkata, biar pertobatan terjadi. Kami deklarasikan, masa kebodohan harus berakhir. Hidup yang cuek, acuh tak acuh pasti hidup kami terjadi di dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat akan mencengkram seluruh hidup kami. Realita hadirat-Mu akan memastikan roh takut dan gentar akan Tuhan sedang menaklukkan segala keegoisan, kesombongan kami. Kami takluk dan turun di bawah hadirat-Mu. Bapak terima kasih. Ini hidup kami hanya karena anugerah-Mu kami ada hari ini. Bila hidup kami terus selaras dengan Engkau, membawa mandat kerajaan, jadi membawa agenda-Mu di bumi ini Tuhan. Jadi orang tepat, orang strategis untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Biar nama-Mu terus dimasyurkan, nama-Mu terus diagungkan. Banyak orang dipulihkan, banyak orang bertobat, banyak orang terus berdiri tetap stay, tetap kuat, makin teguh dan kuat di dalam Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan Tuhan. Makasih Bapak, berkati bangsa negara kami. Terus berdoa mohon belas kasih Tuhan atas pemimpin kami, juga semua strategi-strategi yang mereka perlukan untuk menangani kondisi bangsa ke depan. Mana terjadi inflasi, kami berdoa Tuhan beri hikmat ya Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, staf kepresidenan yang ada. Turun juga kepada provinsi-provinsi, para gubernur, para bupati, mulai berpikir dan melihat apa yang akan terjadi ke depan ini. Maka pemerintah punya strategi untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Maka berdoa hikmat daripada Tuhan mengalir tercurah atas pemimpin kami demi nama Yesus. Dengan kondisi COVID-19 ini Tuhan, kami terus berdoa yang sakit makin berkurang. Karena kesembuhan terus terjadi, Tuhan terus mengimpasi rumah-rumah sakit. Para perawat, para dokter, kami berdoa mereka juga tetap strong untuk merawat dan beriman. Yang sakit beriman sembuh. Kami percaya para perawat juga terus menjadi penyemangat yang luar biasa. Ada pujian penyembahan selalu mengalir di hati mereka. Tim penanganan COVID-19 juga Tuhan berkati mereka bekerja dengan baik dan maksimal. Mulai dari pimpinannya sampai pada seluruh bawahan, seluruh yang bertugas di lapangan. Allah memberkati mereka. Makasih Tuhan, kami nyatakan hanya anugerah Tuhan yang memampukan kami. Kami percaya waktunya akan tiba. Dan ini sedang terjadi, gereja dibersihkan, gereja dimurnikan, supaya kami menjadi makin bersih, makin kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Kasih Bapa, segala puji bagi Tuhan. Hamba berdoa seluruh jemaat yang ada di rumah, generasi apostolik yang mungkin mengalami ada masalah, ada persoalan, Tuhan men-set mereka. Engkau adalah jawaban, Engkau adalah solusi dari semua. Waktu mereka beroleh hikmat, mereka berdoa, maka Tuhan memberikan mereka kekuatan. Yang sakit kesembuhan terjadi, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Entah orang tua, keluarga, kami berdoa dari tempat ini, iman kami akan menjadi jalan, menjadi portal bagi mereka. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Jadilah Tuhan, jadilah dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih Bapak buat siang ini, para pemirsa di rumah, jemaat Tuhan yang ada di kota ini
menjadi fokus kami hari-hari ini, hari-hari ke depan, 7 bulan ke depan. Terima kasih Bapak. Segala puji bagi Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur ya Bapak. Anugerah-Mu yang luar biasa. Sama-sama kami mengangkat tangan dan berkata, ini hidup kami Tuhan. Tanpa Engkau membawa kami ada di titik ini, kami bukan siapa-siapa. Kami mengalami kehidupan yang benar-benar karena tangan Tuhan menolong kami. Ayo seluruh keluarga rohani bersama-sama kita berkata, hanya Dia yang layak disembah. Hanya Dia yang layak menerima pujian. Membuka tali kasut, kami tak layak hanya oleh karena anugerah Tuhan. Cara pribadi hamba hari ini bisa ada dan terus bersama-sama jemaat bersatu hati berdiri berdoa dan sharing firman Tuhan. Hamba percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan kuat, bukan oleh gagah kami, tapi oleh karena Tuhan. Berkati seluruh jemaat, seluruh keluarga rohani yang sedang live, yang di berbagai kota bahkan di luar negeri. Tuhan memberkati kami semua dengan sukacita. Kami mengucap syukur siang ini atas hadirat Tuhan yang nyata di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Halo semua Bapak Ibu, terima kasih sudah bersedia selalu tetap stay dalam hadirat Tuhan. Kita sungguh-sungguh merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita, sehingga siang hari ini kita bisa ada bersama-sama, tentu karena anugerah Tuhan. Ya, semata-matanya karena anugerah Tuhan. Kita tepat waktu, puji Tuhan. Jika belum makan siang, selamat makan siang, nikmati dengan ucapan syukur. Dan tetap jika engkau bisa lebih berkat, berbagi pada orang lain, berbagilah. Tuhan memberkati. Selamat siang. Yang bekerja selamat lanjut bekerja kembali. Tuhan menyertai dan mempertemukan kita kembali. Terus tetap sama dengan kekuatan kesehatan di hari-hari mendatang. Shalom.